Lu tahu nggak? Gue pernah aja dapat life advice dari kakek gue yang saat itu berusia 60 tahun dan bikin gue ngeri. Karena ternyata selama ini gue salah total. Dan yang lebih ngeri lagi, mungkin lu juga salah. Jadi gini, ceritanya saat itu lagi kumpul keluarga saat lebaran di salah satu restoran di Yogyakarta. Kebetulan gue saat itu masih umur 20-an. Duduk sebelahan sama kakek gue yang biasa kami panggil Eyang. Awalnya cuman ngobrolin hal ringan saja dari kopi sampai soal kuliah gue. Lambat laun beliau ngasih nasihat yang bikin gue kayak kena pukul. Flashback ala sinetron Indosiar. Saking flashbacknya sampai gue juga ngebayangin logo ikannya melayang-layang. Eyang bilang gini, Nak, kalau umur Eyang kembali 20 tahun, ada banyak hal yang gak akan Eyang lakukan. Dan sayangnya, Eyang baru sadar sekarang. gue penasaran banget dong. Akhirnya gue ajak ngobrol lebih dalam. Dan wow, ternyata hidup itu emang skripnya udah ditulis. Tapi kita yang gak suka baca petunjuknya. Nah, di episode kali ini gue bakal bagiin live lesson dari Eyang gue tadi tentang hal-hal yang beliau sesali. Dan yang pasti bakal bikin kita mikir, waduh, jangan-jangan gue juga lagi ngelewatin ini nih. Tenang, bakal gue kasih contoh nyata juga biar relate. Mulai dari urusan kerja, pacaran, sampai tabungan yang tiba-tiba hilang gara-gara diskon Shopee. Oke, langsung aja kita masuk ke... Kalau aku masih 20 tahun, aku nggak akan lakukan ini. 1. Aku nggak akan terlalu takut gagal. Jadi Eyang cerita, dulu pas masih muda, beliau punya ide buka usaha kecil-kecilan. Tapi, nah ini, beliau takut banget gagal. Alasannya klasik, gimana kalau nggak laku? Gimana kalau rugi? Apa kata orang tua? Dan tahu nggak, sekarang beliau nyesel banget. Kata beliau, Nak, umur 20-an itu waktunya kita jatuh bangun. Kalau gak sekarang, kapan lagi? Masa mau nunggu umur 40 tahun baru berani? gue langsung kebayang temen gue yang dulu pengen banget buka kedai kopi. Tapi takut modalnya nggak balik. Sekarang, doi jadi pegawai bank dan ngeluh tiap hari. Gue pengen resign, gue gak cocok kerja di bank, dan lain-lain alasannya. Nah, lu pada ada yang kayak gini nggak? Pengen mulai sesuatu, tapi selalu ada alasan buat nunda. Ah, ntar aja deh. Padahal Eyang bilang, Kesempatan gak datang 2 kali. Kalau gak sekarang, besok udah keduluan orang lain. 2. Aku gak akan terlalu peduli omongan orang. Eyang tadi juga bilang, Dulu aku terlalu takut dijudge orang. Kerjaannya apa? Kok gajinya segitu? Kok pacarnya gak cantik? Kok gak kayak si Anu? dan tahu nggak? Sekarang beliau sadar, orang itu sebenarnya nggak terlalu peduli sama hidup kita. Iya, mereka mungkin komen 5 menit, habis itu lupa. Tapi kita bisa stres berbulan-bulan gegara omongan mereka. Ini pas banget sama prinsip stoikisme yang gue anut. Buat kalian yang ngikutin channel gue, pasti dah hafal banget sama prinsip kendali. Ya, omongan orang tidak bisa kita kendalikan. Jadi nggak usah terlalu baper. Fokus saja pada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu hidup kita sendiri. Betul nggak guys? Contoh nyata, ada. Nih gue kasih. Jadi gue punya temen. Temen gue ini dulu gak mau kuliah jurusan seni karena katanya gak jelas kerjanya apa. Sekarang jadi desainer grafis, kerja remote. Gajinya jauh lebih gede dari yang ngejust dulu. Makanya kalau misal ada yang nanya,
Kok umur segini belum nikah? Jawab aja dengan santai. Iya, nunggu lu bayarin resepsinya. Biar mereka bingung. Gak usah terlalu diambil pusing. 3. Nabung dan investasi sejak dini. Nah, ini nih yang bikin gue nangis Bombay. Ya boleh bawang merah atau bawang putih lah biar yang bawang-bawang yang lain tidak iri ya. Yang tadi bilang, Eyang baru sadar, nabung itu penting pas umur 50 tahun. Duit yang bisa dikumpulin 20 tahun yang lalu, kalau diinvestasiin, bisa jadi berkali-kali lipat sekarang. gue langsung flashback. Duit gue yang habis gegara beli skincare gara-gara rayuan diskon Shopee di event 12.12 yang akhirnya gak kepake karena gak cocok di muka gue. Nah, coba bayangin misalnya lu sekarang umur 25 tahun. Nabung 500.000 per bulan. Diinvestasiin, misalnya di reksadana atau emas. 20 tahun lagi bisa jadi hampir 500 juta. Wow. Tapi kalau nunggu umur 35 tahun baru mulai, ya hasilnya jauh lebih sedikit. Makanya mulai sekarang tiap gajian langsung sisihin. Tapi gue pengen beli iPhone baru. Ya udah, beli aja. Tapi nanti pas tua jangan nangis saat nonton TikTok ada anak muda pada kaya raya. 4. Jaga kesehatan sekarang juga. Yang gue ngomong, Dulu saat muda, Eyang begadang semalaman, makan apa aja, nggak olahraga. Sekarang, keluhan sakit macem-macem, dari asam urat, kolesterol, sakit pinggang, dan masih banyak lainnya. wah, gue langsung kesindir nih. Soalnya seminggu ini makan banyak gorengan dan junk food terus. Contoh nyata nih ya, ada itu temen gue yang olahraga teratur versus yang mageran. Beda banget energinya pas umur 30-an. Lagi pula, coba kalian hitung. Bayar tagihan rumah sakit saat lu sakit itu lebih mahal daripada bayar gym membership. Jadi mulai sekarang, minimal jalan kaki lah. Ke warung depan itu olahraga juga kan. Jangan dikit-dikit naik motor. Coba juga hilangin magernya. Gak dikit-dikit GoFood. 5. Lebih sering ngobrol sama orang tua. Nah, ini nih yang bikin suasana jadi heavy. Eyang bilang, Dulu aku sibuk banget sama urusan sendiri. Sekarang orang tuaku udah nggak ada. Dan aku nggak bisa balikin waktu itu. gue langsung inget nih. Berapa lama gue gak telepon orang tua. Karena saat itu sok sibuk sama urusan kuliah. Guys, orang tua itu gak selamanya ada. Kalau lu masih punya mereka, peluk, telepon, ajak makan. Karena suatu hari nanti lu bakal nyesel gak ngabisin lebih banyak waktu sama mereka. Itu yang sudah gue rasakan sekarang. Salah satu orang tua gue udah berpulang. Rasa kangennya tuh nyesek di hati. Oke, mungkin setelah ini lu bisa coba telepon nyokap atau bokap. Bilang, Ma, aku cuma mau bilang, itu remote TV-nya dulu aku yang patahin. Biar ada alasannya kan, kenapa tiba-tiba telepon. Jadi, itu pelajaran berharga dari eyang gue. Kalau umur kita balik ke 20 tahun, apa yang bakal kita ubah? Atau kalau ada dari antara kalian yang masih umur 20-an tahun, hal apa sih yang akan segera kalian ubah? Gue sih berharap dengan dengerin episode ini, lu gak perlu nunggu sampai umur 60 tahun baru nyesel. Mulai sekarang juga masih bisa. Oke, kalau lu suka episode ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, hidup itu cuma sekali. Jangan sampai
kita kebanyakan nyesel di akhir. Terima kasih semuanya teman-teman.